Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi. Nah, hari ini adalah kelas keterampilan fungsional ya. Nah, karena kelas keterampilan fungsional dan matematika ini kita gabung, jadi kan kemarin kita ada ini ya PR ya, yang 4 nomor itu kita bahas di sini dulu. Kemarin kita sudah belajar banyak, yang mulai yang pertama kita sudah belajar logaritma, kemudian yang minggu lalu sebelum Chinese New Year ya, berarti berapa itu? Berarti 2 minggu yang lalu kita sudah belajar juga tentang fungsi dan nilai mutlak. Oke, sekarang hari ini kita mestinya belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Akan tetapi karena kemarin ada tugas ya, hari ini akan kita bahas dulu tugasnya. Beberapa sudah saya lihat tugasnya dan sudah banyak yang benar, jadi ya berarti teman-teman sudah bisa ya. Saya senang loh teman-teman sudah bisa semua dan sudah banyak yang benar juga. Ini mau dibahas satu-satu, mau dibahas semua, atau mau dibahas yang susah saja? Lebih enak yang mana? Semuanya ya. Ini semua Bu. Oke semuanya. Nah yang nomor satu sekarang, yang Mbak Fuada nanti kita bahas semua. Nah, tulislah bentuk logaritma dari A. Yang pertama, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Yang B, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini gampang ya teman-teman ya. Nah, kemarin kalau misalkan ada yang baru ya hari ini ya. Sudah masuk orangnya, anaknya yang baru ini, murid yang baru. Untuk Mbak atau Mas-mas yang baru bergabung dengan kita semua di sini, nanti kalau misalkan ketinggalan bisa lihat video video-video kelas yang sudah saya upload, dan itu juga berlaku untuk pelajaran yang lainnya juga, tidak hanya KF dan matematika. Nah, di situ nanti sambil kerja mungkin bisa dilihat-lihat. Kalau misalkan nanti masih nggak ngerti, bisa ditanyakan ke tentornya waktu kelas TTM ya, atau langsung tanya ke Facebook juga boleh. Nanti kalau misalkan tentornya sempat, pasti akan dibales satu-satu. Oke, balik lagi ke PR-nya. Yang nomor satu, tulislah bentuk logaritma dari 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, kemarin kan kalau misalkan logaritma kita sudah bahas ya teman-teman ya. Kalau logaritma berarti kita punya kita punya basisnya dulu, terus log berapa, misalkan log A juga, pangkat B, berarti hasilnya adalah B ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang saya punya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, berarti sama dengan berapa itu? Kalau misalkan nomor 1A ya, saya punya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, ini harus saya rubah menjadi bentuk logaritma. Berarti logaritmanya basis berapa? Nah, yang perlu diketahui itu dulu. Karena di sini ada 5 pangkat sekian, berarti kita buat basisnya 5 ya, teman-teman ya. 5. 5 log berapa? Nah, di sini yang jadi hasilnya kan ini. Yang di atas maksudnya ini 125. Coba sih kita taruh.
tes tes dengar suara saya semua ya. Barusan disconnect. Sepertinya ada yang pakai username saya ini tadi. Oke, oke, maaf 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 ya. Ya begitulah kalau belajar jarak jauh. Nah, kembali lagi tadi untuk yang soal nomor A. Saya kan punya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, kalau misalkan mau saya apa namanya? Mau saya rubah bentuk pangkat ini ke dalam bentuk log, berarti kita harus putuskan dulu dia basis berapa. Nah, karena ini 5 pangkat 3 berarti sama dengan 125 ya, berarti logaritmanya harus dibuat basis 5 supaya nanti teman-teman mudah. Nah, lalu yang di logaritma itu yang mana? Yang 125 ini teman-teman. Jadi kita tulis di sini 125. Nah, sama dengan berapa? Kemarin kan kalau log sudah kita bahas ya, berarti hasilnya adalah pangkatnya ini kan. Nah, ini sama dengan 3. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena 125 ini kalau misalkan saya rubah juga dalam basis 5, berarti dia itu 5 pangkat 3. Jadi hasil dari logaritmanya juga 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang yang untuk soal B. Soal B itu saya punya 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, ini kalau ini kan yang dipangkatkan adalah 10, berarti basisnya basis 10 ya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang belum bisa mengumpulkan PR ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini kan berarti basisnya kan basis 10. Jadi kalau misalkan basis 10, nggak perlu ditulis bilangan basisnya. Jadi langsung saja log berapa? Yang dilogkan adalah ini hasilnya ini, hasil perpangkatannya. Saya kasih di sini 100. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah pangkatnya tadi. Yang ini berarti ya 2 tadi. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena 100 kalau misalkan saya rubah ke 10, jadi saya rubah biar ada 10-nya bentuknya, harus saya pangkatkan ke 2. Nah, jadi hasilnya juga 2. Ini kan sebenarnya di sini juga ada 10-nya kecil gini ya teman-teman ya, di bilangan basisnya. Tapi ini tidak perlu kita tulis, nggak apa-apa. Tapi khusus untuk basis 10 saja. Kalau misalkan basis yang lain tetap harus ditulis ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya teman-teman ya? Mbak yang baru tadi mbak siapa? Hmm. Oh, Mbak Ani ya? Yang baru ya? Oke, selamat datang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Tadi soal nomor 1 sudah ya. Soal nomor 1 berarti kita sudah bahas. Sudah jelas semua teman-teman. Oh, ada juga yang baru. Dwi Setio Yuli. Ini Mas atau Mbak nih? Nanti kalau misalkan mas-mas atau mbak-mbak yang baru ini apa ada yang tidak jelas, langsung ditanyakan saja ya, nggak apa-apa. Oh Mbak Dwi. Karena nama tengahnya kan Setio. Takutnya kalau cowok nanti salah lagi. Nah, oke, sekarang yang nomor 2, tulislah bentuk. Iya, sama-sama Mbak. Kita di sini sama-sama belajar kok, jadi nggak usah takut, nggak usah apa, biasa aja. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas langsung tanya. Itu juga berlaku untuk semua yang lama juga. Oke, sekarang yang kedua. Selamat malam. Tulislah bentuk pangkat dari, jadi itu kebalikan soal yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma, yang nomor 2 ini dari bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Nah, yang nomor 2 itu di situ ada berapa itu? Log 0,01 sama dengan min 2. Nah, kok bisa seperti ini? Jadi ada log
0,01 sama dengan min 2. Nah, kalau seperti ini berarti di lognya di atasnya nggak ada bilangan kecilnya. Nah, ini kira-kira log ini basis berapa, teman-teman? Coba. Baris 10 karena dia tidak ditulis ya. Nah, kalau dia basis 10 berarti yang ada di dalam yang bilangan yang kita logkan ini, yang 0,01 itu harus kita rubah jadi 10 pangkat titik-titik-titik. Nah, berarti karena dia 0,01 berarti sebenarnya itu berapa sih? Kalau misalkan teman-teman kesulitan langsung merubah 0,01 itu ke bentuk pangkat, dirubah dulu ke bentuk pecahan. 0,01 kan berarti 1 per 100 ya. Gini kan ya. Tetap sama dengan min 2. Nah, kemarin kalau misalkan ada angka yang seperti itu. Oh, belum. Nah, sekarang 100-nya saya tulis lagi di sini ya, teman-teman ya. 1 per 100. Iya 1 per 100. Kalau misalkan ada seperti ini, misalkan bisa kan, boleh kan kalau misalkan saya tulis 1 per 10 pangkat 2. Boleh ya? Kan sama. Yang kiri 100, yang kanan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan berarti 10 kali 10. Berarti juga 100 juga sama. Ya, selamat malam Mbak Uni. Selamat bergabung. Nah, sekarang kalau misalkan 10 pangkat 2 ini mau saya tarik ke atas, itu kan dia ada di posisinya ada di pembilang ya, ada di penyebut ya. Nah, kalau misalkan 10 pangkat 2 ini mau saya tarik ke atas, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang tadinya pangkatnya 2, harus kita rubah pangkatnya menjadi min 2. Masih ingat ya? Sampai sini ada yang masih bertanya-tanya kenapa kok bisa seperti itu? Sudah jelas semua ya? Ini soalnya sudah agak lama, ini kan kalau nggak salah pertama-pertama kita ketemu, kita bahas ini. Oke. Nah, setelah itu ini akan saya masukkan ke dalam lognya. Berarti saya tulis lagi. Log 1 per 100. Sekarang bukan lagi saya tulis 1 per 100, bukan lagi saya tulis 0,01, tapi saya tulis 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya min 2, hasilnya pangkatnya ini. Kalau bingung, 10-nya boleh ditulis di sini, tapi enggak juga enggak apa-apa. Nah, kenapa? Kenapa, Bu? Nah, kalau misalkan begini, misalkan saya punya bilangan berpangkat, misalkan 1 per A, pangkatnya N. Kalau misalkan bilangan ini kan yang di atas ini pembilang, yang di bawah adalah namanya penyebut. Misalkan A pangkat N ini mau saya tarik ke atas, jadi saya nggak mau nih, kok A pangkat N ini ada di pembilang, nggak mau, pokoknya ini mau saya naikkan gitu, jadi penyebut. Gimana caranya? Nah, saya bisa tulis lagi bilangan itu A pangkat N, tapi sekarang bukan lagi A pangkat N, tapi A pangkat min N. Kalau tadi waktu ada di bawah sini, itu kan dia sebenarnya begini, jadi sebenarnya plus N kan. Jadi sekarang dia jadi A pangkat min N. Nah, jadi kalau misalkan saya punya, misalkan teman-teman nanti tahu misalkan 1 per 2 gitu kan ya, itu bisa nggak, kalau misalkan saya tulis dalam bentuk lain, itu bisa saya tulis 2 pangkat min 1. Kenapa kok gitu? Karena 1 per 2 ini kan sebenarnya di bawah sini ada angka satunya kan, ada pangkat satunya. Kalau misalkan 2 pangkat 1 ini mau saya taruh ke atas, seperti kasusnya 1 per A pangkat N tadi, itu nanti pangkatnya harus saya jadikan minus. Gitu. Membedakan pembilang sama penyebut itu gimana, Bu? Nah, kalau misalkan pembilang, misalkan saya punya pecahan, misalkan ada 2 per 3. Nah, yang pembilang itu yang atas ini. Namanya adalah pembilang. Aduh. Apa ya, nggak lurus. Nah, kalau yang bawah ini, yang 3-nya ini, namanya adalah penyebut. Itu nggak perlu hafal sih menurut saya.
cuman tahu aja gitu, asal ngerti istilah-istilah. Pokoknya teman-teman bisa ngitung beres. Ya kayak gitu, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Ya, selamat datang Mbak Wiwi. Jadi paham ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalkan saya punya satu per bilangan sekian, katakanlah kayak tadi ya 10 gitu ya. Ini bisa juga saya tulis kalau dalam bentuk pecahan, bisa saya tulis pecahan yang desimal lah ya, 0,1. Bisa juga saya tulis kalau dalam bentuk pangkat 10 pangkat min 1. Kenapa kok 10 pangkat min 1? Karena tadi waktu dia berbentuk pembilang dan penyebut, 10 yang jadi penyebut ini kan pangkatnya plus 1. Jadi kalau dia saya oper ke atas, dia jadi pangkat min 1. Gitu ya. Oke, saya harap jelas semua. Sekarang kita ke nomor 2 yang B. Oke, coba ke nomor 2 yang B. Nah, nomor 2 yang B itu soalnya seperti ini. Ini bilangan basisnya pecahan. 0,5. Oh, saya belum cek nih yang ini PR-nya. Yang untuk nomor 2 yang kemarin yang saya cek yang nomor terakhir aja. Coba 0. Jadi saya nggak tahu teman-teman ini banyak yang bisa nggak ya nomornya. 0,0625. 625. Nah, kalau teman-teman ketemu seperti ini, berarti bilangan basis. Ya, saya salah. Iya, nggak apa-apa salah dulu. Nanti kan lama-lama jadi benar. Karena kita latihan terus kan. Nah, kalau seperti ini, berarti bilangan basisnya kan 0,5 ini kan ya teman-teman ya. Ini pecahan memang dia agak agak kelihatannya agak ruwet, tapi sebenarnya enggak juga. Nah, ini kan bilangan basisnya 0,5 ini ya. Berarti 0,0625 itu harus kita rubah, nggak tahu caranya gimana. Harus kita rubah menjadi 0,5 pangkat sekian sekian sekian. Ini pangkat titik-titik, pangkat berapa di sini nggak tahu. Sama dengan pangkat itu nanti. Nah, kira-kira 0,5 dipangkatkan berapa supaya jadi 0,0625. Ayo. Pangkat 4. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu soal seperti ini ya, misalnya ini kan kayaknya pecahan kayak susah banget kan. Ada 0 komanya, ada ininya. Gampangnya begini, coba tangkap yang ini. Ini kan 5 di sini. Di sini 625. Pecahannya nggak usah dilihat dulu. Nah, 5 dipangkatkan berapa? Jadi 625. Gampangnya gitu dulu. Nah, kan pangkat 4. Karena 5 kali 5, 25. 25 dikalikan 5, 125 kan? 125 dikalikan 5 lagi, kita dapat 625. Berarti ini pangkat 4. Nah, berarti untuk yang tadi, kembali lagi ke soal, 0,5 log 0,5 pangkat berapa? Pangkat 4 berarti di sini. Nah, hasilnya 4. Nah, jelas ya teman-teman ya? Gampang kok. Paling kemarin cuma bingung aja makanya salah. Atau nggak teliti pas lagi sibuk mungkin. Oke, berarti nomor 2 sudah. Nomor 2 sudah. Terus kita ke nomor 3. Nah, saya tanya dulu nomor 3 ini ada yang kesulitan nggak ya? Kalau yang B benar ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Lumayan. Di nomor 3 itu saya punya 2 per 3 dikali. Kalau ada soal seperti ini, kemarin kan sudah kita bahas, kalau ada perkalian dicampur penjumlahan, dicampur pengurangan, yang kita kerjakan dulu yang mana teman-teman? Yang perkalian. Jadi harus perkalian atau pembagian dulu ya.
yang dikerjakan, baru nanti kalau misalkan ada yang lain baru baru penjumlahan pengurangan. Nah, supaya nggak bingung, supaya nggak ketukar-tukar, teman-teman boleh ngasih kurung begini biar nggak bingung, biar lebih teliti ngerjakannya. Walaupun di soalnya nggak ada kurungnya, nggak apa-apa dikasih kurung sendiri. Pokoknya yang perkalian dikerjakan dulu. Nah, coba kita kerjakan kurung yang pertama. Karena itu 2/3, berarti ya tetap aja ya 2/3, nggak bisa diapa-apakan lagi. Nah, kemudian saya punya 2 log 64. Nah, 64 itu kita rubah dulu menjadi 2 pangkat titik-titik. 2 pangkat berapakah 64 itu? Pangkat 6 ya. 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Berarti nanti dia akan menghasilkan 64. Terus kurung yang kedua, setengah dikali, ternyata basis lognya sama-sama 2-nya, jadi ya lebih enak lah ini. Nah, ini 2 pangkat berapa kalau gitu? 16, berarti kita kan carinya 16 sekarang. Tadi kan 64-nya sudah, sekarang kita cari 16. Ya, 2 pangkat 4. Oke, nah sampai sini 2/3 dikali, nah ini kan sudah jelas, di sini sudah ada bilangan basisnya 2, ini juga sudah sama bilangan basisnya 2, berarti hasil kita sekarang adalah si 6 ini ya, yang kita punya hasil berarti kali 6. Oke, dikurangi. Nah, begitu juga dengan kurung yang kedua, kita di sini sudah punya setengah, dikalikan di sini punya 2, di sini kita juga punya 2, sudah sama dengan bilangan basis, berarti hasilnya si 4 ini kali 4 di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita kerjakan. Ngerjakannya bagaimana? Ini kan perkalian, ini juga perkalian. Ini kan sebenarnya 6/1 gini kan? Ini sebenarnya 4/1. Teman-teman boleh kalau mau mengerjakan 2 dikali 6 terus per 3 kali 1 boleh. Atau atau yang ini juga 1 kali 4, 2 dikali 1 boleh. Tapi ini kan bisa kita coret. Jadi kalau misalkan ada seperti ini ya teman-teman ya, 3 ini bisa dicoret sama 6. Jadi boleh bersilang gitu loh. Kenapa kok boleh bersilang? Karena kan bisa kalau misalkan saya tulis ya, kolom yang pertama, kurung yang pertama, bisa kan saya tulis jadi seperti ini. 2 kali berapa itu? 6/3. Nah, kan boleh-boleh aja maksudnya. Tapi itu khusus perkalian loh ya. Kalau penjumlahan nggak boleh loh ya ditulis seperti itu. Ini cuman karena di situ adalah operasinya adalah operasi perkalian. Oke, sekarang kalau misalkan 2/3 kali 6 bagaimana? 3-nya saya coret, saya kasih warna spidol aja biar kelihatan. 3-nya saya coret sama 6. Ini saya coret seret, ini saya coret seret. Kenapa kok saya coret? Karena kan 6 bisa dibagi 3 ya teman-teman ya. 6 bisa dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 2, saya tulis kecil di sini. 3 dibagi 3, 1. Udah berarti nggak usah diinin lagi. Nah, sekarang kita beralih ke kurung yang kedua. Di sini ada setengah kali 4. Nah, 2 ini saya coret, 4 ini saya coret. Sama kasusnya seperti tadi. Kenapa kok dicoret? Karena 4 ini bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kalau misalkan saya tulis kembali, saya tulis lagi, berarti saya punya apa? Saya punya 2/1 dikalikan 2 dikurangi 1/1 dikalikan 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 4 dikurangi 2. Berarti sama dengan 2. Nah, teman-teman ada yang masih salah atau ada yang masih belum ngerti, kurang jelas mungkin? Nggak jelas ya? Udah banyak yang bener kan? Ini soalnya saya nggak cek nih yang ini. Entah kenapa saya cuma cek yang nomor 4 aja. Karena dari kemarin kan banyak pertanyaan.
Kurang jelas soal nomor 2. Yang mana Mbak? Yang soal nomor 2, yang sebelum ini berarti. Yang B. Oh, nomor 2B yang tadi berarti yang pecahan-pecahan ya? Nggak apa-apa yang masih salah, nanti kan akan ada PR-PR selanjutnya. Waduh, kayaknya banyak aja PR-nya ya. Nggak kok, kita santai-santai aja. Santai tapi nyampe begitu. Tadi teman-teman yang bingung yang ini ya? Yang nomor 2B berarti yang nomor 2 yang pecahan itu tadi. Yang 0,5 log 0,0625 ya? Nah, oke. Ini nggak jelasnya kayaknya karena pecahan itu loh. Kayaknya sih. Nah, sekarang coba, ini kan saya punya soalnya kan yang ini. Bentar, saya kotakin merah. Ini kan ya. Oh, ada sama dengan 4 ya. Ya, ini sama dengan 4 gitu. Saya lanjutin di sini. Sama dengan 4. Nah, berarti kita harus merubah. Oh, ini kita harus merubah 0,5 itu dipangkatkan berapa, sebenarnya begitu loh. 0,5 itu dipangkatkan berapa supaya bisa jadi 0,0625. Kan misalkan saya punya gini, 2 log 4 gitu misalkan ya. Sama dengan berapakah ini? Dia sama dengan 2 juga kan? Nah, oh, atau jangan 4 deh, biar bilangannya nggak sama ya antara hasil sama basis. Nah, kasih 8. Dia 3 kan di sini. Kalau saya harus merubah ini menjadi bentuk pecahan, apa yang saya lakukan duluan? Nah, yang saya lakukan duluan merubah 8-nya itu menjadi biar sama dengan bilangan basis. Berarti saya kasih 2, pangkat berapa supaya jadi 3? Pangkat 3 kan di sini. Jadi sama dengan 3. Nah, bentuk perpangkatan yang seperti apa? Bentuk perpangkatannya berarti kesimpulannya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Iya. Memang kalau dalam desimal itu memang tujuannya supaya bingung yang ngerjakan. Nah, tapi tidak perlu bingung lagi. Kenapa? Kan kita bahas. Nah, coba sekarang kalau yang ini ya, kalau yang 8 ini bisa, pasti yang 0,0625 juga bisa. Iya, pasti terjebak. Jadi, sekarang teman-teman punya ini ya, 0,5 log 0,0625 sama dengan 4. Nah, berarti apa yang harus dilakukan duluan? Berarti kan 0,625 ini kita harus cari 0,625. 0,0625 itu 0,5 pangkat berapa kan ya? Kita harus tahu ininya. Sekarang kita coba dulu berarti. Ini kan sama dengan 0,5 pangkat sekian-sekian pangkat titik-titik ya. Kita nggak tahu berapa. Sekarang kita coba dulu berarti. Coba sih kalau pangkat 2, kok bisa 2 log 8 sama dengan 3? Nah, karena itu sifat logaritma. Jadi kalau misalkan bilangan yang dilakukan itu kita rubah dulu ke bilangan basis, dipangkatkan berapa, hasilnya ya pangkatnya itu. Nah, coba Mbak mungkin bisa lihat video yang sebelum ini ya. Enggak sebelum ini. Kayaknya sebelum ini lagi. Jadi 2 pertemuan sebelum pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke 0,0625. Sekarang kita coba dulu deh 0,5 kita kalikan dengan 0,5 berapa hasilnya. Nah, kalau teman-teman ketemu perkalian desimal seperti ini, jadi ada 0,5 dikalikan 0,5 ya. Itu nolnya nggak usah dilihat dulu. Jadi yang dilihat hanya angka yang belakang ini, hanya angka yang di belakang koma. Berarti kan saya punya 5 sama 5 sekarang kan. Nah, 5 sama 5 saya kalikan. Berarti kan 25. Tapi tunggu, ini kan 0, oh iya, monggo istirahat dulu Mbak Sundi ya. Nah,
ini kan ada satu angka di belakang koma, ya. Satu angka di belakang koma itu maksudnya apa ya? Cuman 5 gitu loh. Kalau 0,51 berarti ada dua angka di belakang koma. Gitu ya teman-teman. Nah, 0,5 ada satu angka di belakang koma. Kemudian 0,5 yang ini juga ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau saya kalikan, hasilnya pasti dua angka di belakang koma. Nah, tapi kan tadi 5 kali 5 kan tadi 25. Karena ini kan sebenarnya kalau misalkan saya tulis kayak gini ya teman-teman ya, 25,0. Tapi kan karena komanya cuma 0 berarti nggak perlu saya tulis kan. Cukup saya tulis 25. Nah, karena ini dua angka di belakang koma hasilnya, komanya saya geser ke depan dua kali. Berarti di sini komanya saya geser ke depan 1, 2, 0. Jadi hasilnya ini adalah 0,25. Nah, 0,25 kan tidak sama dengan 0,0625 kan? Belum berarti. Sekarang coba sih saya kalikan lagi 0,5. Nah, kalau ini juga nggak perlu dilihat semuanya. Jadi sekarang saya punya ini 0,25. Saya punya 0,25 dikalikan dengan 0,5. Nggak usah dilihat komanya, kita lihat yang di belakang koma. Berarti yang di depan saya punya 25, yang di belakang saya punya 5. Nah, kalau dikalikan berapa? Berarti kan 125 toh? Nah, tapi ini kan yang depan dua angka di belakang koma kan 1, 2. Yang belakang yang 0,5 ada satu angka di belakang koma, berarti ada 3. Berarti kalau 0,25 saya kalikan dengan 0,5, seharusnya hasilnya saya punya 3 angka di belakang koma. Ini 1, 2, 3. Jadi, untuk 125 ini, saya geser komanya ke depan 2 kali. 3 kali. Sorry, karena tadi 3 angka di belakang koma ya. Berarti 1, 2, 3. Nah, depannya saya kasih 0. Gitu. Berarti hasilnya adalah ini hasilnya adalah 0, aduh nggak cukup 125. Oke. Nah, ini kan masih masih belum belum sama dengan target kita kan? Nah, apa yang harus kita lakukan lagi berarti? Coba sih kita kalikan lagi dengan 0,5. Coba dikalikan lagi dengan 0,5. Nah, ini mulai susah nih. Coba berapa? Saya hitungin ya. 125 itu kalau misalkan dikalikan 5, ini sama prosedurnya, sama caranya. Yang belakangnya di belakang koma ini dikalikan dengan yang belakang koma ini. Nggak usah dilihat dulu nolnya, karena kita kalikan dulu yang belakangnya dulu. Ini saya kalikan lagi 0,5. Nah, ada berapa? 125 dikali 5, dia ada 625. Nah, tapi sekarang kan kita punya 3 angka di belakang koma. Yang untuk yang depan 1, 2, 3. Untuk pengali yang belakang saya punya 0,5, berarti satu angka di belakang koma kan. Nah, berarti sekarang saya punya totalnya 4 angka di belakang koma. Saya harus, pokoknya kalau ini dikalikan, dua bilangan ini dikalikan, saya harus punya hasil yang 4 angka di belakang koma. Berarti, nah sekarang kan saya punya 625 nih. Berarti saya harus geser komanya ke kiri 4 kali. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kan kasih 0. Gitu. Nah, ini kan ada lubang juga di tengahnya, dikasih 0 juga. Nah, jadi 0,0625. Gitu. Jadi kan sekarang udah cocok ya berarti. Berarti sekarang kita tahu bahwa 0,0625 itu sama dengan 0,5 dipangkatkan berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 0,5 pangkat 4.
Nah, kalau tinggal seperti itu, tinggal menuliskan ulang, tinggal menuliskan, kalau misalkan mau ditulis lagi, tinggal menuliskan ini. Jadi 0,5 sama dengan log 0,025-nya diganti dengan 0,5 0,5 pangkat 4. Hasilnya 4. Berarti bentuk desimalnya adalah 0,5 dipangkatkan 4 sama dengan 0,0625 gitu. Wah, kalau yang ketinggalan gara-gara sinyal nanti berarti lihat di YouTube ya. Oke, sampai sini udah jelas semua ya. Oke, sudah jelas. Tadi nomor berapa itu? Kita tadi sudah sampai nomor 3, berarti yang ini sudah jelas semua juga ya. Nomor 3. Kalau sudah jelas juga, ke yang soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu adalah soal nomor 4. Nah, ini yang soal yang paling banyak ditanyakan. Bu, kalau 5 pangkat 4 sama nggak guna? Oke, oke. Coba kita lihat kalau 5 pangkat 4 berapa nih? Salah. Nah, kalau 5 pangkat 4 kan berarti 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Berarti berapa ini, ayo? Ini 625. Nah, cuman kalau ada nolnya jadinya jadi ini. Jadi 0,0625. Jadi yang membedakan itu cuman yang satunya desimal, yang satunya enggak. Gitu aja. Oke, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini ya gitu deh, ini paling banyak ditanyakan, tapi juga paling banyak yang mengerjakannya udah benar. Jadi saya bingung. Sebenarnya bisa atau enggak? Nah, jadi ini teman-teman banyak yang tanya, tapi juga saya lihat pekerjaannya teman-teman sudah banyak sekali yang benar. Jadi A sama misalkan saya punya A adalah 2 log 3. Kemudian saya punya B, dia adalah 3 log 5. Nah, terus saya punya lagi soalnya adalah 2 log 15. Jadi bagaimana caranya supaya 2 log 15 ini bisa dirubah dalam bentuk A sama B. Nah, jadi seperti apa dulu? Nah, kalau ada soal seperti ini, ya kita harus apa ya istilahnya, dipas-paskan gitu loh. Jadi ini ya memang harus hati. Jadi memang kalau yang pertama teman-teman harus mengerti yang kemarin itu sifat-sifat dasar logaritma itu ya. Nah, terus habis itu harus ngerti, terus habis itu harus apa sih? Ya pokoknya diutak gitu. Tapi udah banyak yang bener kok saya lihat. Jadi saya seneng juga. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman ingat soal apa sifat logaritma nomor 1, itu kan begini. Misalkan ya, ini bisa saya tulis jadi 2 log dalam kurung 3 kali 5. Ya enggak? 3 kali 5 kan 15 ya. Nah, terus kita menggunakan sifat logaritma yang nomor 1, kalau misalkan ada perkalian, ada bentuk seperti ini, terus ada bilangan yang dilogkan itu dikalikan, kita bisa menulis ulang, tapi jadinya seperti ini. Berarti 2 log A ditambah, 2 log 3 ditambah 2 log 5. Log 5. Sampai sini udah deh. Ini kalau nggak salah, enggak sih memang benar tadi sudah saya cek. Nah, ini kalau nggak salah sifat nomor 1. Di sini saya tulis 1 ya, maksudnya sifat logaritma yang nomor 1. Yang di slide yang kemarin. Jadi jumlah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan sudah bisa kita ganti.
Karena sekarang kita sudah punya 2 log 3 kan. Nah 2 log 3 tadi sama dengan apa? 2 log 3 tadi sama dengan A. Jadi ini bisa langsung saya ganti. Ini sama dengan A. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah ini, yang di belakang itu bukan 2 log, bukan 3 log 5 atau B, tapi dia 2 log 5. Seandainya ini bilangan basisnya 3, enak, bisa langsung kita ganti B kan ya. Tapi enggak kenyataannya, kenyataan tidak sebaik itu. Nah, coba gimana? Kayak sinetron kan ini matematika. Nah, berarti kita harus putar otak lagi di sini. Harus diapakan ya ini ya, 2 log 5 ini supaya dia sifatnya itu, bukan sifatnya, dia itu bisa ditulis lagi tapi dalam bentuk A sama B, dalam bentuk 2 log 3 juga dalam bentuk 3 log 5. Nah, jadinya bagaimana? Ada juga sifat logaritma yang nomor 5 itu menyatakan seperti ini. Saya kasih kurung ya biar nggak bingung. Kalau ada 2 log 3 misalkan dikalikan, ada basisnya di sini 3 juga, ini log 5. Nah, ini akan sama dengan yang atas. Gitu ya. Jadi ini kalau misalkan sama dengan ini, dia bisa kita merger, jadi bisa kita gabung jadi yang sini ini jadi 2 log 5. Nah, ayo. Ini kalau nggak salah sifat logaritma yang nomor 5. Coba nanti dibuka lagi deh ininya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang bisa kita tuliskan kan, berarti A ditambah yang depan ini 2 log 3 ini kan sama dengan A juga kan, sama dengan A juga, dikali berapa? 3 log 5, 3 log 5 sama dengan B. Nah, sama dengan ini. Kalau mau lebih simpel lagi, A nya saya keluarkan dalam kurung 1 ditambah B. Kok bisa jadi seperti itu? Ayo, Muhammad. Kok bisa seperti itu? Karena kalau misalkan A ini saya kalikan 1, hasilnya A yang di depan ini kan ya. Kalau misalkan A saya kalikan dengan B, hasilnya adalah AB yang di belakang. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman ada yang jawab misalkan begini, AB plus A. Nggak apa-apa, sama aja. Sama aja karena dalam penjumlahan dan perkalian ada sifat yang itu tadi, boleh ditukar-tukar. Tapi kalau pengurangan sama pembagian nggak boleh ya. Nah, gitu. Jadi sama. Ayo sampai sini. Jadi ini kita cuman pakai sifat logaritma yang nomor 1 sama sifat logaritma yang nomor 5. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi bisa-bisa ya. Salah. Tapi saya lihat udah yang benar kok kemarin. Oke oke saya ulangin ya. Sampai 3 log 5, 3 log 5. Jadi kan kemarin kita sudah belajar sama-sama sifat-sifat logaritma ya teman-teman. Waduh. Nah, di dalam salah satu sifat logaritma itu yang nomor 5, sifat logaritma yang nomor 5 ya, itu ada yang begini bunyinya. Kalau saya punya A log B, A-nya bilangan basis ya. Saya punya A log B, saya kalikan dengan log yang kedua, tapi bilangan basisnya itu adalah B log A. BE bukan B log A, B log C. B log C seperti ini, itu bisa saya tulis hasilnya. Ini kan sama kan, ini B sama B ya. B sama B. Ini bisa saya tulis, ini bisa saya coret. Nah, bisa saya tulis kembali jadi A log C. Nah, yang tadi yang 2 log 5 itu kebalikannya. Jadi 2 log 5
saya pisahkan. Jadi pura-puranya 2 log 5 ini A log C gitu loh. Jadi 2 ini pura-puranya sama dengan A, yang 5 itu sama dengan C. Nah, terus saya tulis lagi kan A log B, ini pura-puranya B ya, A log B, ini basisnya B, log 5-nya adalah C. Nah, kan sama A log C. Gitu. Oke ya, sampai sini udah ngeh semua ya. Bisa. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke soalnya. Oke, berarti kita sudah bahas semua ya teman-teman soalnya untuk yang PR ini. Udah bahas semua. Masih bingung? Waduh, gimana nih kalau masih bingung? Yang masih bingung di mana Mbak? Pokoknya nanti Mbak Mbak baca apa sifat logaritma yang nomor 1, terus sifat logaritma yang nomor 5. Tapi yang nomor 5 itu dibalik-balik aja. Jadi kalau 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 yang di buku kan ada A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi saya punyanya bukan punya A log B sama B log C, saya punyanya A log C-nya. Jadi saya punya yang ini dulu nih. Dalam bentuk mana? Dalam bentuk ini, dalam bentuk 2 log 5 itu. Terus saya kembalikan lagi ke sini. Sama dikembalikan lagi ke sini. Dijabarkan. Ya, yang bingung bisa tanya Mas Rian. Oke. Ya, harus dijawab sendiri dong. Oke, kalau ini kan kemarin sudah ya, ini kan PR-nya PR zaman-zaman kita apa namanya? Zaman-zaman tahun baru kan itu. Sekarang balik lagi ke slide ini tapi karena tadi kayaknya yang error-error tadi slide-nya harus di launch lagi sebentar. Saya cari dulu. Nah, oke, berarti sekarang ke slide nomor 3. Terus kemarin kan waktu kita bahas-bahas masalah persamaan kuadrat itu bila bilangan numerusnya berupa bilangan akar. Waduh, maksudnya bilangan basisnya berupa bilangan akar. Wah, nanti lebih seru lagi. Ntar Mbak, apa Mbak Rohimah ya. Nanti kita balik lagi kalau misalkan ini kan. Sekarang kita maju dulu materinya ke persamaan kuadrat. Kemarin kan kita sudah belajar tentang nilai mutlak, tentang apa namanya? Akar dalam akar. Oh, akar dalam akar. Nah, oh iya, ada di buku ya akar dalam akar ya. Bentar, kalau ada waktu nanti kita ke situ. Kita selesaiin ini dulu. Nah, coba sekarang, oh, anu aja kita bahas waktu TTM aja. Soalnya kalau akar dalam akar kan nulisnya susah. Nah, itu soalnya harus dimisal-misalkan gitu. Nanti ya, bentar saya catatnya dulu yang dibahas waktu TTM. Akar dalam akar. Terus ada ya ada di buku itu memang ada di buku ya teman-teman. Itu sebenarnya tidak sesusah yang kelihatannya kok, tenang saja. Nah, sekarang contoh soal persamaan kuadrat. Kita kan kemarin di pertemuan yang terakhir kita sudah bahas ya masalah apa aja misalkan kayak misalkan saya punya Y sama dengan sekian-sekian, gimana cara bikin kurvanya, gimana cara mencari X-nya, dan lain sebagainya itu ya. Sekarang kemarin kan kalau nggak salah sempat saya bahas yang masalah uji kompetensi 2.1 yang berat astronot. Nah, tapi cuma buat latihan aja jadi nggak perlu teman-teman kumpulkan kan karena waktu itu saya sudah kasih PR jadi saya nggak akan kasih PR yang double-double, saya kasih PR-nya satu kali aja, kalau itu udah selesai baru saya kasih lagi. Nah jadi ini kemarin cuma buat latihan. Jadi kalau bab berikutnya yang jadi kan kita sudah logaritma sudah lewat ya, kita anggap sudah selesai dulu untuk sekarang. Nah sekarang kita ke bab yang berikutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah sebenarnya persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ini gampang kok teman-teman, karena dalam bab ini kita banyak menemukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan waktu kita apa ya, berdagang lah apa. Banyak lah pokoknya maksudnya kita bisa lihat di
kehidupan sehari-hari. Nah, mayoritas soal di bab ini adalah soal cerita. Ya karena itu tadi, karena ini kan kasusnya sehari-hari, jadi gampang dibikin soal cerita. Jadi, kuncinya supaya teman-teman itu paham yang di bab ini, itu adalah harus membaca dengan hati-hati. Cuman itu aja. Kalau tentang ininya, kalau tentang operasinya paling penjumlahan, paling pengurangan gampang. Lebih susah logaritma yang kemarin. Ini jauh lebih mudah, tapi teman-teman harus hati-hati membaca soal. Nah, seperti contohnya nomor 5 ini ya. Kalau yang kompetensi 2.1 yang nomor 1, saya rasa mudah. Cuman dia nambah-nambah banyak aja, jadi nggak perlu saya bahas. Nah, coba sekarang nomor 5. Nah, ini ada begini soalnya. Berat astronot dan pesawatnya ketika mendarat di bulan tidak boleh melebihi 200 kg. Oke. Berat pesawat di bumi 900 kg. Dan berat benda di bulan 1/6 dari berat benda di bumi. Tentukan berat maksimum astronot di bumi. Oke, berarti ada dua ya, ada bumi, ada bulan. Nah, sekarang saya mau buat permisalan dulu supaya gampang dikerjakan. Jadi kita punya astronot, ini astronot ya. Astronot ini saya kasih logonya X. Terus saya punya pesawat. Ini. Pesawatnya ini saya kasih logo Y. Oke, sudah ya yang ini. Nah, terus kemudian di sini kan ada dua tempat yang berbeda. Jadi ada yang ketika mendarat di bulan, tapi juga ada berat benda di bumi. Jadi saya punya yang bulan, saya juga punya yang bumi. Nah, kalau yang bulan akan saya kasih tandanya M. Berarti kalau M itu berarti moon gitu loh. Soalnya kalau bulan, bumi sama-sama B kan susah. Nah, di bahasa Inggris kan biar agak seru ya. Nah, jadi kalau ada tandanya M berarti itu di bulan. Kalau bumi kan ini Earth. Jadi saya kasih E. Ini. Ini cuma simbol aja biar teman-teman gampang. Nah, jadi kalau misalkan saya punya sekarang X ini ya. Terus di bawahnya saya kasih M kecil. Nah, kayak gini. Berarti apa artinya? Berarti X tadi kan beratnya astronot. Jadi berat astronot. Bentar. Terlalu panjang kalau mau ditulis tangan. Berarti XM itu artinya apa? Artinya XM artinya kenapa nggak ditulis di atasnya? Di mana dong? Berat astronot di bulan. Tunggu, tulisannya belum keluar. Nah, gini ya. Oh, kenapa kok nggak tulis di atasnya? Oh, nanti kayak gini dong. Nah, kalau gini nanti salah. Jadi ambigu. Ambigunya jadi apa? Nanti teman-teman bisa salah ini adalah X pangkat M. Ya kan? Kalau M-nya di bawah kan kita jelas itu adalah keterangan gitu ya. Jadi, oh M-nya di bawah, berarti itu dia bukan pangkat gitu. Jadi nggak ambigu. Nah, kalau misalkan sekarang saya punya, jadi kan saya punya XM, saya tentunya punya YM. Nah, YM itu berarti adalah ini adalah berat pesawat di bulan. Nah, berarti sekarang coba kita lihat kalimat yang pertama. Berat astronot dan pesawatnya ketika mendarat di bulan tidak boleh melebihi dari 200 kg. Oke, dibikin gampang aja berarti sama dengan 200 ya. Kan tidak boleh lebih, berarti boleh sama. Nah, berarti kalau misalkan itu saya tulis pakai XMYM, berarti saya akan mendapatkan ini. Mana sih ini kolom-kolomnya?
Yang di atas ini, yang sebelah kanan atas. Ntar saya kasih kotak. Nah, XM ditambah YM sama dengan 200. Nah, kalau kita rubah ke dalam kalimat yang bahasa Indonesia yang baik dan benar, XM kan tadi apa? Berat astronot di bulan ditambah YM, berat pesawat di bulan, sama dengan 200. Satuannya nggak saya tulis ya di sini. Takdir. Nah, nanti E-nya juga di bawah Mbak Marini. Sabar. Nah, jadi kalau misalkan kalimat pertama itu saya rubah, nah yang saya kotai merah itu namanya adalah kalimat matematika. Nah, yang biasa ya kalimat bahasa Indonesia itu ya kalimat bahasa Indonesia, kalimat biasa. Jadi, di sini saya yang pertama saya lakukan cuman merubah kalimat pertama ini jadi kalimat matematika. Tuh. Saya rubah ini berat astronot dan pesawatnya ketika mendarat di bulan tidak boleh melebihi 200 kg. Saya rubah jadi XM ditambah YM sama dengan 200. Nah, beres ya sampai sini ya. Oke, sekarang kita ke kalimat yang kedua. Berat pesawat di bumi 900 kg. Sudah cukup sampai sini dulu. Sampai sini kita potong. Berat pesawat di bumi 900 kg. Kalau berat pesawat di bumi berarti apa? Pesawat itu tadi kan Y. Nah, tempatnya di mana? Oh, bumi. Berarti ini yang E. Nah, gini. Berat pesawat di bumi berarti YE. Oh iya, ini bukan X ini. Ini Y ini harusnya. Aduh, salah. Ya bener nih Mbak Mari nih. Jadi YE sama dengan 900. Bukan XE loh ya. Ini saya tulis saya. Nah, YE sama dengan 900. Dan berat benda di bulan 1/6 dari berat benda di bumi. Itu nanti dulu. Terus, tentukan berat maksimum astronot di bumi. Ini X berarti ya. Tentukan berat maksimum astronot di bumi. Astronot kan tadi X. Di bumi. Di buminya E. Berarti kita sekarang mencari XE. Nah, di sini apakah kita punya bantuan atau apa gitu? Oh, berarti kebalik semua nih saya. Tunggu. Ini berarti di sini ini jadi Y. Ini juga jadi Y. Ini jadi X. Ini jadi X. Oh, maaf ya, gurunya nggak teliti. Untung muridnya teliti. Nah, teman-teman semua untung lebih teliti dari saya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi kalimat yang ini. Berat benda di bulan sama dengan 1/6 dari berat benda di bumi. Jadi kira-kira berat benda yang mana yang lebih ringan? Kalau misalkan saya punya apel 1 kilo, kalau di bumi kira-kira lebih berat. Kalau misalkan oh ini sebenarnya soalnya ini anu loh ambigu banget. Wah, nggak apa deh, ya, kita kerjakan apa adanya. Nah, kalau misalkan saya punya 900 kilogram, misalkan kita nggak usah ngomong satuan ya. Kalau misalkan saya punya 900 di bumi, kira-kira di bulan dia apakah jadi lebih ringan ataukah jadi lebih berat? Berdasarkan kalimat ini, berat benda di bulan 1/6 dari berat benda di bumi. Berarti lebih ringan di bulan kan ya? Nah, berarti kita bisa tulis YM, maksudnya apa? Berat pesawat di bulan sama dengan 1/6 YE, sama dengan 1/6 dari berat pesawat di bumi. Oke kan ya? Nggak ya teman-teman ya? Oke, berarti sekarang kita ke yang ini. Berarti kita cari YM sekarang. YM sama dengan 1/6 YE. YE-nya kan kita sudah tahu, YE-nya sama dengan ini, 900 kan? Jadi ini 1/6 saya kalikan 900. Nah, jadi berapa ini? Supaya mudah, ratusannya nggak usah kita lihat, yang kita lihat 6 sama 9-nya dulu. Jadi 6-nya bisa dibagi 3 ya.
Jadi ini bisa dibagi 3, saya bagi 3 dia 2. 9 juga bisa dibagi 3, berarti 3. Nah, sekarang saya punya 300 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 150. Berarti kalau beratnya di bulan beratnya di bulan itu beratnya di bumi itu ada 900, di bulan cuma 150. Enak kan, lebih ringan. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyain tuh apa sih sebenarnya? Yang ditanyakan kan berat maksimum astronot tapi yang di bumi. Nah, di sini kita punya nggak keterangan berat astronot di bulan gitu? Nggak punya kan? Nah, untuk mengetahui berat astronot di bumi, kita harus tahu dulu berat astronot di bulan, yaitu apa? Yaitu XE. Jadi kita harus cari dulu XE ini berapa? XM sih. Dong. Nah, kita harus tahu dulu XM-nya ini berapa. Gitu ya teman-teman, ngerti ya sampai sini ya? Kira-kira berapa teman-teman XM-nya? Coba saya tanya ini dulu. Kalau berdasarkan keterangan dari yang tadi sudah kita diskusikan itu, kira-kira XM-nya berapa? Jangan lupa, tadi di awal yang kalimat pertama kan kita sudah bahas kan? Nah, jadi berat astronot dan pesawatnya ketika mendarat di bulan tidak boleh melebihi 200 kg. Berarti kita rubah XM sama dengan YM sama dengan XM ditambah YM sama dengan 200. Berarti XM-nya berapa? Kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke persamaan yang atas tadi. Ke persamaan yang ini. Nah, di sini ya. Jadi sekarang saya akan punya XM. XM-nya kita nggak tahu berapa. Saya tulis aja XM gini. Karena saya nggak tahu itu berapa. Ditambah YM-nya kan saya sudah tahu 150 ya. Sama dengan 200. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, untuk mencari XM, kita bisa geser 150-nya ke sebelah kanannya sama dengan ke ruas kanan. Berarti ini 200 tetap. Nah, kemarin kan kita juga sudah bahas kalau di sini ada plus 150 dipindahkan ke kanan, jadinya seperti apa? Jadinya kan min 150 ya teman-teman ya. Nah, berarti XM atau berat astronot di bulan sekarang kita tahu adalah 50. Oke, sekarang kita sudah tahu XM kan? Nah, sekarang kita mencoba menjawab. Tentukan berat maksimum astronot di bumi. Gimana caranya? Kita sudah tahu di bulannya berapa. Kita sudah tahu kalau yang di bulan itu 50. Berarti kalau di bumi, ini kita harus pakai yang mana nih? Pakai aturan yang mana dari soal cerita ini? Wah, kok dia membisu semuanya, ayo. Ada yang bilang 900. Ada lagi yang lain? Saya pindahin ke papan ya, teman-teman ya. Nggak usah deh, di sini aja deh. Saya hapus aja nanti. Takutnya bingung. Saya hapus yang bawahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya XM 200 kurangi 150 ada 50. Nah, teman-teman harus ingat ini loh. Berat pesawat di bumi sekian sekian dan berat benda di bulan 1/6 dari berat benda di bumi. Jadi kalau misalkan saya punya XM, ini kan X moon ya, berarti kan berat astronot di moon. Kita sekarang nyari XE-nya. Rumusnya ya sama, 1/6 dari berat di bumi kan. Nah, 1/6 dari berat di buminya XE. XM nya tadi kita sudah ketemu 50,
sama dengan 1/6 XE. Nah, bagaimanakah sekarang mencari XE? Kalau misalkan ada kayak gini, hitung-hitungan kayak gini. Kalau tadi kan yang XM ditambah 150 sama dengan 200 itu kan per penjumlahan per pengurangan kan ya. Jadi 150-nya kita oper ke kanan tapi tandanya dari plus jadi minus. Kalau sekarang 50 sama dengan 1/6 kali XE. Ini kan perkalian. Jadi 1/6-nya harus kita oper ke kiri. 1/6 dibagi 50. Iya dibagi, oke. Berarti bener ya, nanti ada bagi-bagian. Tapi yang mana yang dibagi? Yang mana yang dibagi siapa? Ayo. Ini kan yang mau kita cari kan di sebelah kanan ya, mas-mas mbak. Ada di sebelah kanan sini kan yang mau kita cari kan. Otomatis 1/6-nya harus kita pindahkan ke sana, ke ruas kiri. Jadi nanti kita punya seperti apa? Jadi kita akan punya XE sama dengan berapa? Oke, ada yang Mas Rian jawab 50 kali 6. Nah, kok bisa 50 kali 6? Ceritanya begini, jadi kan di sebelah kanan ini semula kan 1/6 ini kan dikalikan sama XE kan. Nah, kalau misalkan 1/6 ini saya pindahkan ke ruas kiri, jadinya 1/6 itu harus jadi pembagian. Jadi gini, 50 dibagi 1/6. Nah, awalnya kan seperti ini. Tapi karena itu bagi-bagian dan itu pecahan 1/6-nya, berarti boleh saya tulis kali, tapi pecahannya dibalik antara penyebut sama pembilang. Nah, ini nggak boleh lupa ya teman-teman ya. Ini udah kita bahas kayaknya udah lama banget. Bulan Januari awal-awal. Jadinya kan seperti ini kan. Atau kalau per satunya nggak ditulis juga boleh, terserah. Nah, berarti kan ini 50 kali 6 kan ya. Beratnya adalah 300. Berat banget astronotnya ya. Ya, kita asumsikan astronotnya ada 6 orang misalkan atau ada 10 orang, nggak tahu lah berapa ini. Jadi, berat maksimum astronot ini, berat maksimum astronot di bumi adalah 300 ya. Ini jawabannya berarti. Astronotnya obesitasnya nggak mungkin lah. Bisa jadi tapi. Oke, sampai sini teman-teman ada yang masih belum ngerti? Ngerti semua ya? Oke, next. Semua setuju kita lanjut? Bolak-balik. Aduh, aku masih bingung. Ini memang ini apa namanya? Perlu apa ya ngomong? Perlu harus tenang gitu kalau belajar yang kayak soal cerita. Karena saya sering ngajar soal cerita ya sama anak-anak itu. Saya sering ngajar matematika maksudnya. Ya Kak, biasanya ke ya macam-macam lah muridnya. Nah, itu yang paling nggak bisa itu pasti soal cerita. Nggak tahu saya kenapa. Padahal sebenarnya soal cerita itu cuma paling tambah kali bagi, nggak ada logaritma di situ, nggak ada apa-apa, nggak ada log. Cuman teman-teman itu harus apa ya, bisa merubah dari kalimat yang kalimat biasa itu ke kalimat tambah kurang gitu, tambah kurang kali bagi. Oke, coba di kita ini lagi ya. Tapi nanti soalnya jadi nggak kelihatan dong, kecuali ini dihapus. Coba kita bikin papan tulis baru. Tadi kan begini soalnya. Misalkan saya punya
ada berat astronot. Jadi ceritanya ada astronot, eh, astronot dan pesawatnya dari bumi terbang mau mendarat di bulan. Nah, saat sampai di bulan itu, dia itu beratnya astronot ditambah berat pesawatnya Y ya tadi ya, itu harus sama dengan 200. Nah, terus kita punya aturan lagi bahwa eh, berat pesawatnya itu tadi apa sih? Pesawatnya tadi coba lupa. Tunggu. Pesawatnya tadi itu Y. Oke. Berat pesawat astronot tersebut pada saat di bumi itu adalah 900. Ini saya tulis dulu yang diketahui ya. Dari soal, ini kita ketahui dari soal. Bagi X, YE itu adalah 900. Jadi apa? Ini maksudnya adalah berat pesawat, Y-nya itu kan berat pesawat, E-nya itu di bumi 900. Padahal punya aturan bahwa berat benda, apapun benda itu, entah itu manusia, entah apa, di bulan itu sama dengan 1/6 berat benda yang sama tapi di bumi. Ya, oke ya. Sekarang yang ditanyakan sama soal adalah berapa sih berat astronot yang kita punya itu di bumi? Ini yang ditanyakan. Nah, berarti saya tulis dulu ininya ya, maksudnya logikanya bagaimana. Untuk tahu berat astronot di bumi, yang pertama kita harus tahu apa? Berat astronot di bulan, ya kan? Karena apa? Supaya nanti bisa menggunakan ini loh. Nah, karena ini begini, bisa saya tulis juga XM. Karena yang tadi kan semuanya ya, semua benda, entah itu manusia, entah itu pesawat, sama dengan 1/6 kali XE. Oke, seperti ini. Nah, untuk mengetahui XE, kita harus tahu XM-nya dulu otomatis, berat benda di bulan. Nah, berat astronot di bulan. Nah, untuk tahu berat astronot di bulan, kita harus tahu apa? Harus tahu YM-nya. Supaya apa? Supaya nanti bisa ngerjakan pakai rumus yang ini loh. Jadi ini sebenarnya kayak tabrakan beruntun. Jadi ngerjakan satunya, ngerjakan satunya, ngerjakan satunya, satunya gitu. Harus dikerjakan satu-satu. Coba kita kerjakan XM dulu ya. Kalau kita kan punya keterangannya kan kayak gini, banyak macam-macam kan. Uh, kita kerjakan di YM aja dulu deh. Untuk tahu XM kan kita harus tahu YM-nya dulu. Nah, yang saya itu adalah sama yang ini sih, sama yang XM itu hal-hal yang kita ketahui dari soal. Coba sekarang cari YM, harus cari YM dulu ya. Sekarang kita cari YM dulu. YM tadi, teman-teman harus ingat YM tadi apa? Berat pesawat tapi ada di bulan. Oke, berapakah dia? Berarti 1/6 dikalikan dengan berat pesawat saat ada di bumi. Nah, jadi kalau ketemu soal semacam ini, kita harus fokus dengan apa yang kita punya. Jadi kayak, saya punyanya data apa ya, maksudnya informasi tentang apa dulu, ditulis dulu, setelah ditulis baru diutak-atik, kira-kira yang mana dulu yang dikerjakan, kayak gitu. Nah, jadi punya seperti ini kan. Ini nggak apa-apa kalau misalkan mau langsung dibagi juga nggak apa-apa, kalau mau disederhanakan juga nggak apa-apa. Nah, jadi 1/6 kali 900. Kalau misalkan teman-teman mau jadi pembilang penyebut, berarti 900 per 6 ya. Nah, kalau disederhanakan dibagi 3 atas, dibagi 3 bawah, berarti yang atas 300, yang bawah tinggal
dibagi 3 juga tinggal 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti 300 per 2 tinggal 150 kan. Nah, setelah kita punya informasi tentang YM, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke sini. Nah, jadi supaya apa? Supaya kita bisa menghitung XM-nya nanti. Nah, saya kasih panah-panah aja mungkin biar gampang. Oke, sekarang kita hitung XM-nya. Sekarang kan saya punya XM. Kalau misalkan saya tambah dengan YM, ya, saya akan punya 200. Padahal kita tahu dari tahap sebelumnya bahwa YM ini tadi adalah 150 toh? 150 sama dengan 200. Nah, berarti kita sekarang harus cari XM-nya berapa. Bagaimana caranya? Caranya 150 ini yang ada di ruas kiri harus kita pindah ke sana bareng 200. Karena kan ini plus ya. Ya kan plus kan di sini. Kalau misalkan kita pindahkan ke ruas kiri, semua yang plus jadi min. Semua yang perkalian jadi pembagian. Jadi bisa lagi 200 dikurangi 150. Nah, sama dengan 50 ya. Kan dikurangi biasa. Oke, sekarang kita sudah punya XM. Nah, terus mau dilempar kemana lagi ini supaya kita dapat XE? Kita pakai aturan yang tadi. Aturan yang tadi kan semua benda yang ada di bulan itu beratnya 1/6 benda yang ada di bumi. Begitu juga dengan astronot. Jadi astronot kalau dia di bulan itu XM, jadi di bumi dia itu sebenarnya sama dengan 1/6 XE. Jadi itu cuma 1/6-nya berat dia di bumi. Jadi sekarang kita lempar ke sini, ke aturan yang ini. Susah deh. Nah, gini kan. Terus kita hitunglah XM ini berapa. Gimana? Jelek banget panahnya. Tunggu. Kita hitung gini. Wah, ini waktu TTM ini kayaknya kita perlu bahas ini nih. Perlu bahas persamaan dan pertidaksamaan ini sampai habis hajar. Oke, berarti sekarang kita cari XE ya. Ini tujuan kita yang terakhir adalah kita mencari XE. Nah, tapi di sini kan rumusnya XM. Padahal kita di sini punyanya yang XM malah. Jadi XM sama dengan 1/6 berat di bumi. Nah, kalau misalkan kita baca seperti biasa dalam kalimat berbahasa Indonesia kan seperti ini bunyinya. Berat astronot di bulan sama dengan 1/6 berat astronot di bumi. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan oh itu apa sih X, Y, M, E. Nah, kalau sebisa mungkin dibaca dalam ini kan sebisa mungkin dibaca dalam kalimat yang biasa. Jadi jangan dibikin susah. Soalnya kalau teman-teman itu kadang-kadang dikasih X-nya nggak ngerti, tapi kalau misalnya ditanya dirubah simbolnya jadi kayak pisang goreng, tahu goreng itu jadi paham. Jadi sebisa mungkin dibaca dalam kalimat biasa. Jadi kalau XM tadi kan berat astronot di bulan sama dengan 1/6 berat astronot di bumi. Oke, kita masukkan angkanya sekarang kan ya. Tadi kita punya XM 50. Jadi saya tulis dulu ini 50. Sama dengan, nah yang selanjutnya kan kita nggak tahu nih berapa. Paling pintar gitu uang semuanya kayaknya pintar gitu uang di sini. XE. Oke. Nah, sekarang kan kita nggak tahu XE-nya berapa kan. Tapi kita tahu bahwa XM 50. Jadi kita punya 50 sama dengan 1/6 dikalikan XE. Nah, untuk tahu XE-nya berapa, 1/6-nya kan harus kita pindahkan kan. Kita pindahkan ke sebelah kiri, bareng 50 kan. Tapi karena ini adalah
1/6 dan XE itu adalah perkalian, jadi itu akan jadi pembagian sekarang. Siapa dibagi siapa? Nah ini kan kalau pembagian kan kita nggak boleh bolak-balik, nggak boleh dibolak-balik gitu. Jadi 50 saya bagi, karena tadi kan perkalian ya 1/6 sama XE. Jadi 50 sama XE karena 1/6 yang pindah ke ruas kiri, dia jadi pembagi, jadi membagi sesuatu. Oke. Karena ini 50 dibagi 1/6, seperti biasa, kalau misalkan saya punya pembagian terus ada pecahannya, boleh saya tulis dikali, tapi pecahannya saya balik 6/1. Atau per satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman jadi tambah bingung, nggak apa-apa. Toh 1 juga kan kalau misalkan dibagi kan jadi dia juga tidak ini ya, nggak berpengaruh. Nah, berarti saya punya 50 kali 6 sama dengan XE. Kalau sudah begitu berarti tinggal dikalikan 50 kali 6 berarti 300. 300 sama dengan XE. Boleh dibalik, XE sama dengan 300. Apa artinya kalau misalkan kita baca dalam kalimat biasa? Berarti berat astronot di bumi adalah 300. Gitu. Coba sih sekarang kita lihat. Nggak jadi. Nah, sampai sini udah ngerti belum? Jadi alurnya adalah seperti ini, itu bisa dilihat di panah-panahnya. Ini adalah jawaban kita yang akhir, berarti XE sama dengan 300. Gitu ya teman-teman ya. Saya harap di sini semuanya paham, atau kalau misalkan nggak paham ya nggak pahamnya sedikit aja. Sedikit ngerti, alhamdulillah. Oke, nah ini sebenarnya saya masih punya 2 soal lagi yang bisa kita bahas tentang persamaan. Pokoknya begini, kalau persamaan itu nanti seperti ini. Jadi tanda yang digunakan, yang banyak kita gunakan ini adalah sama dengan, ya kan? Karena persamaan berarti sama. Yang kiri sama dengan yang kanan. Tapi nanti kalau pertidaksamaan, tanda yang kita gunakan tuh ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu, tapi prinsipnya seperti apa? Prinsipnya sama. Nanti kalau misalkan nggak paham ini ya dibuka lagi YouTube-nya. Tapi ganti topik masih bingung, iya sih. Oh iya, akhir Februari nanti kan kita UTS. Jadi bulan ini kita harus selesai ini sama selesai satu materi lagi. Tapi kan ini kita udah tinggal sedikit lagi kan. Tinggal sedikit lagi, paling pertemuan besok habis itu udah. Oh, sabar dong. Gitu. Jadi ini saya punya lagi soalnya itu ini ya, terus saya punya lagi soal yang nomor 4. Nah, ini nggak akan saya bikin PR, tapi nanti pertemuan mendatang akan coba kita bahas yang soal nomor 4 ini. Coba teman-teman baca-baca gitu. Maksudnya ini kira-kira gimana ya diotak-atik. Nah, ini untuk dapat diterima sebagai, ini masih sama yang tadi kompetensi 2.1, tapi ini nomor 4. Tadi kan nomor 5. Nomor 5 bukan tadi. Ini nomor 5. Nah, ini nomor 4-nya. Untuk dapat diterima sebagai suster di rumah sakit sehat, seorang calon suster akan menjalani tes sebanyak 4 kali, yaitu tertulis, psikotes, keterampilan, dan wawancara. Dengan perbandingan hasil tes berturut-turut 4:3:2:1. Total nilai tesnya tidak boleh kurang dari 793. Windy adalah seorang calon suster yang telah mengikuti tes dengan hasil sebagai berikut. Tertulis 75, psikotes 78, dan wawancara 85. Kurang 1 kan berarti ya. Tentukan nilai terendah tes keterampilannya agar ia dapat diterima di rumah sakit tersebut. Nah, jadi ini ya. Jadi begini, kalau misalkan ada soal cerita seperti ini, caranya boleh lebih dari satu. Maksudnya kalau asal itu mengikuti logika ya, nggak ngawur-ngawuran. Biasanya
orang akan beda-beda cara ngerjakannya, tapi logikanya tetap sama nanti. Jadi seperti ini, tapi mungkin ada yang teman-teman yang, oh saya kerjakan ini dulu, yang lain, oh saya kerjakan itu ya dulu misalkan. Nah, jadi nanti akan mungkin akan beda-beda. Tapi yang penting jawaban akhirnya sama, berarti dalamnya berarti bener kan? Kalau akhirnya sama, tapi ya asal dalamnya nggak sama disama-samain deh, jangan. Oke, nanti yang soal nomor 4 ini teman-teman baca-baca ya. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Kita akan coba bahas soal yang nomor 4 ini. Untungnya nggak ada suster ngesotnya, serem. Nah, setelah yang ini selesai, nanti kita langsung aja ke pertidaksamaan linear. Oke. Karena ini sudah menunjukkan waktu pukul 22.30, berarti kelasnya saya akhiri sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di kelas matematika hari Kamis jam 9. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tanya saya, atau kalau misalkan belum jelas bisa lagi ditonton ininya apa videonya seperti biasa. Nanti linknya akan saya post di grup Facebook kita. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dan partisipasinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.